Apa yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Penyakit tersebut dikenal sebagai penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Apa yang dimaksud dengan PD3I? Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Terdapat beberapa PD3I, antara lain hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis, batuk rejan, tetanus, campak, rubella, pneumonia, radang paru, meningitis, kanker leher rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, HPV, ensefalitis, radang otak, akibat infeksi virus Japanese encephalitis, dan diare yang disebabkan oleh infeksi rotavirus. Penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi? 1. Penyakit polio. Apa yang dimaksud penyakit polio? Penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan disebabkan oleh virus polio. Gejala polio adalah lumpuh pada anggota gerak yang sifatnya layu, lemas, terjadi mendadak, kadang disertai demam. Bagaimana cara penularan penyakit polio? Penularan polio melalui tinja atau air yang tercemar tinja yang mengandung virus polio. Komplikasi yang terjadi adalah lumpuh permanen, serta kematian jika kelumpuhan mengenai saraf pernafasan. Laporkan ke bidan desa, puskesmas, petugas kesehatan terdekat, jika ada anak umur di bawah 15 tahun dengan gejala lumpuh layu, lemas, yang terjadi secara mendadak. Bagaimana mencegah penyakit polio? Imunisasi polio, tetes dan suntik, lengkap sesuai jadwal pada bayi. Cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air bersih. Stop BAB sembarangan. Polio hanya dapat dicegah dengan imunisasi. Polio adalah penyakit menular dan sangat berbahaya. Polio dapat menyebabkan kelumpuhan seumur hidup dan kematian. 2 dosis imunisasi polio suntik, IPV, dan 4 dosis imunisasi polio tetes, OPV, memberikan perlindungan optimal terhadap polio. Imunisasi polio tetes diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4. Khusus pada usia 4 bulan bayi diberikan juga vaksin polio suntik, IPV 1. Dan umur 9 bulan vaksin polio suntik, IPV 2. Imunisasi polio suntik adalah pemberian imunisasi dengan vaksin IPV, Inactivated Polio Vaccine, guna melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes. Imunisasi polio suntik pada usia 4 bulan diberikan bersamaan dengan imunisasi DPT-HB/HIV, pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak rubella. Imunisasi polio suntik diberikan di paha kiri dan imunisasi DPT-HB/HIV di paha kanan serta harus menggunakan alat suntik yang berbeda. Pemberian 2 suntikan imunisasi bersamaan ini aman, hemat dan bermanfaat. Jadi paket imunisasi dasar lengkap baru, termasuk imunisasi polio suntik, melindungi anak Anda dari penyakit, kecacatan dan kematian secara lebih efektif. 2. Penyakit campak rubella. Apa yang dimaksud penyakit campak rubella? Penyakit campak rubella merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Cara penularannya melalui percikan ludah penderita pada saat batuk, bersin dan bicara. Apa gejala penyakit campak rubella? Demam dan bintik kemerahan. Komplikasi apabila tidak segera ditangani pada penyakit campak adalah diare, radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk, bahkan kematian. Komplikasi pada penyakit rubella jika mengenai ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati dan kecacatan pada bayi yang dilahirkan, kelainan jantung, kelainan mata, ketulian, dan keterlambatan tumbuh kembang. Bagaimana mencegah campak rubella? Imunisasi campak rubella sesuai jadwal pada usia 9 bulan dan 18 bulan, serta usia sekolah kelas 1 SD, sederajat. Makan makanan bergizi. Pemberian vitamin A pada anak dengan gejala campak rubella. Jauhkan penderita dari ibu hamil. 3. Penyakit tetanus neonatarum. Apa itu tetanus neonatarum? Tetanus neonatorum adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang mengenai bayi baru lahir. Tali pusat yang tidak bersih. Cara penularannya melalui proses persalinan, pemotongan dan perawatan tali pusat yang tidak bersih. Bagaimana gejala penyakit tetanus neonatorum? Kesulitan menyusu minum. Mulut mencucu. Kejang. Kaku.
Bagaimana mencegah tetanus neonatorum? Melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Merawat tali pusat dengan bersih sesuai arahan petugas kesehatan. Memeriksakan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal. Mendapatkan imunisasi DPT-HB/HIV pada bayi dan bawah 2 tahun, imunisasi DT dan TD pada anak usia sekolah dasar, sederajat dan imunisasi TD pada wanita usia subur, berdasarkan penapisan. 4. Penyakit pertusis, batuk 100 hari. Apa itu pertusis? Pertusis, batuk 100 hari, atau batuk rejan adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Cara penularannya melalui percikan ludah saat batuk, bersin dan bicara. Bagaimana gejala penyakit pertusis? Batuk yang keras secara terus-menerus, diawali tarikan napas panjang lewat mulut seperti bunyi melengking dan terkadang disertai muntah setelah batuk. Jika tidak ditangani dapat menimbulkan komplikasi, sesak nafas, perdarahan pada mata, malnutrisi. Bagaimana mencegah penyakit pertusis? Imunisasi DPT-HB/HIV lengkap sesuai jadwal pada bayi dan anak usia bawah 2 tahun. Lakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak minum obat antibiotik sesuai arahan petugas kesehatan, puskesmas, RS harus sampai habis. Melengkapi imunisasi. Pengambilan swab tenggorokan sesuai arahan petugas. 5. Penyakit difteri. Apa itu difteri? Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri difteri yang dapat menyerang semua usia dan mengakibatkan sesak nafas bahkan kematian. Cara penularannya melalui percikan ludah saat batuk, bersin, dan bicara, serta penggunaan alat makan minum bersama. Bagaimana cara mencegah penyakit difteri? Imunisasi DPT-HB/HIV lengkap sesuai jadwal pada bayi dan anak usia bawah 2 tahun, imunisasi DT dan TD pada anak usia sekolah dasar, imunisasi tadi pada wanita usia subur, berdasarkan penapisan. Apabila gejala penyakit difteri, segera lapor bila menemukan seseorang yang memiliki gejala. Nyeri menelan. Demam tanpa demam. Terlihat selaput putih dalam tenggorokan. Leher bengkak. Jika masyarakat berkontak dengan penderita difteri maka diwajibkan untuk minum obat antibiotik sesuai arahan petugas kesehatan, puskesmas, RS harus sampai habis. Melengkapi imunisasi. Pengambilan swab tenggorokan sesuai arahan petugas. 6. Penyakit hepatitis B. Apakah yang dimaksud penyakit hepatitis B? Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati dan sangat berbahaya jika menginfeksi bayi saat lahir atau sebelum usia 1 tahun. Bagaimana gejala yang muncul? Badan lemas, mual, muntah, mata dan kulit kekuningan, air kencing berwarna gelap, seperti air teh, warna tinja pucat. Dari mana asal penularannya? 7. Penyakit kanker serviks. Apakah yang dimaksud penyakit kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang menyerang bagian terendah leher rahim, serviks, yang menonjol ke puncak vagina. Hasil penelitian menunjukkan hampir 100% kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, HPV, utamanya tipe 16 dan 18, dan biasanya terjadi pada perempuan usia subur. Dari 10.000 wanita di Indonesia, 2 orang diantaranya berpotensi menderita kanker serviks. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013. Bagaimana penularan HPV? Infeksi HPV yang menyebabkan kanker serviks menular dari orang ke orang melalui vagina, dubur, anus, mulut, hubungan seksual dan sentuhan melalui kulit lainnya. Apakah faktor yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus HPV? Menikah, memulai aktivitas seksual pada usia terlalu dini, kurang dari 20 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan seks dengan laki-laki yang sering berganti pasangan. Riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul. Perempuan yang melahirkan banyak anak. Perempuan perokok mempunyai risiko 2,5 kali lebih besar untuk menderita kanker serviks dibanding dengan yang tidak merokok. Perempuan yang menjadi perokok pasif, yang terpapar asap rokok karena tinggal bersama anggota keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok, akan meningkat risikonya 1,4 kali dibandingkan perempuan yang hidup secara umum tanpa asap rokok di tempat tinggalnya. Cegah kanker serviks dengan 2 dosis imunisasi HPV sebelum anak lulus SD, MI. Apakah penyakit kanker serviks dapat dicegah? Kanker serviks dapat dicegah. Badan Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan untuk mencegah kanker serviks karena infeksi HPV.
Apa yang dimaksud imunisasi HPV? Imunisasi HPV adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV. Pencegahan kanker serviks karena HPV tipe 16 dan 18 melalui imunisasi, keberhasilannya dapat mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 dosis pada saat anak perempuan berusia 9-13 tahun. Siapa yang perlu mendapatkan imunisasi HPV? Anak perempuan, siswi, kelas 5 dan 6 SD, MI atau sederajat baik negeri maupun swasta. Kapan imunisasi HPV dapat diberikan? Imunisasi HPV diberikan dalam kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS, setiap bulan Agustus. Di mana imunisasi HPV akan diberikan? Layanan imunisasi HPV dilakukan di SD, MI atau sederajat baik negeri maupun swasta. Apabila siswi tidak dapat menerima imunisasi HPV karena sakit atau tidak masuk sekolah pada hari pelaksanaan BIAS, maka siswi diminta mendapatkan imunisasi HPV di puskesmas terdekat pada waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar dari guru sekolah. Apakah imunisasi HPV aman? Kalau ada reaksi setelah diimunisasi, apa yang harus dilakukan? Imunisasi HPV aman dan pada umumnya tidak menimbulkan reaksi sesudah pemberian imunisasi yang serius. Reaksi di lokasi suntikan dapat berupa kemerahan, pembengkakan, nyeri ringan. Gejala ini timbul 1 hari setelah pemberian imunisasi dan dapat berlangsung 1-3 hari. Apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua dalam imunisasi HPV? Membantu memberi pemahaman tentang pentingnya imunisasi, khususnya imunisasi HPV kepada anak perempuan. Membantu menyebarluaskan informasi tentang manfaat imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan imunisasi HPV sebanyak 2 dosis sebelum lulus SD, MI atau sederajat. 2 dosis imunisasi polio suntik, IPV, dan 4 dosis imunisasi tetes, OPV, memberikan perlindungan optimal terhadap polio. Mitos, vaksin HPV terlalu dini jika diberikan untuk anak SD. Fakta, Badan Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan vaksin HPV justru paling baik diberikan pada seseorang yang belum terpapar oleh infeksi HPV yang diasumsikan pada saat sebelum berhubungan seksual, yaitu anak-anak usia September 13 tahun. Selain itu, respon tubuh untuk membentuk kekebalan sesudah pemberian imunisasi HPV pada anak usia 9-13 tahun juga lebih baik bila dibandingkan pada anak yang lebih tua. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh kanker serviks, maka pemerintah memberikan imunisasi HPV bagi siswi kelas 5 SD, dosis pertama, dan kelas 6 SD, dosis kedua, dalam kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Mitos, memberi imunisasi HPV berarti memperbolehkan anak melakukan hubungan seksual usia dini. Fakta, imunisasi HPV semakin dini diberikan semakin baik, karena melindungi anak terhadap virus HPV yang di kemudian hari dapat menyebabkan kanker serviks. WHO Position Paper on HPV Vaccine 2014, memberikan vaksin HPV secara dini tidak berarti mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual lebih awal, karena sebelum imunisasi HPV diberikan, guru dan petugas puskesmas serta guru usaha kesehatan sekolah, UKS, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan kegunaan imunisasi HPV. Mitos, vaksin HPV yang diberikan 2 dosis tidak cukup melindungi. Fakta, vaksin bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk membentuk antibodi yang bisa melawan penyakit. Anak dengan usia lebih muda, kelompok umur 9-13 tahun, menghasilkan respon kekebalan yang lebih baik sehingga pemberian 2 dosis vaksin HPV sudah menghasilkan antibodi yang cukup tinggi untuk melindungi anak dari infeksi HPV. Dobson, et al. 2013, JAMA 2013, 309, 171793, 1802. Mitos, negara maju seperti Amerika justru sudah tidak menggunakan lagi vaksin HPV seperti yang digunakan di Indonesia. Fakta, vaksin HPV yang saat ini digunakan pemerintah Indonesia merupakan vaksin HPV quadrivalent, melindungi terhadap 4 tipe HPV yaitu tipe 6, 11, 16 dan 18 yang merupakan penyebab sebagian besar kanker serviks. Sedangkan di Amerika, pemerintahnya telah memutuskan untuk memakai vaksin HPV terbaru, yaitu vaksin HPV nanovalent yang melindungi terhadap 9 tipe HPV.
Mitos, vaksin HPV dibuat dari virus hidup sehingga orang dapat terjangkit dan menderita kanker serviks sesudah diberikan imunisasi HPV. Fakta, vaksin HPV dibuat dengan menggunakan teknologi modern. Vaksin dibuat dari komponen yang menyerupai virus HPV, penyebab kanker serviks, sehingga vaksin HPV tidak mengandung material genetik, DNA, dari virus HPV hidup sama sekali. Dengan demikian, jika seorang anak mendapat imunisasi HPV, akan menimbulkan kekebalan terhadap virus HPV, dan tidak mungkin menyebabkan infeksi HPV.